kita ketemu lagi di pertemuan ke-6, di minggu ke-6, yaitu pertemuan terakhir ya, kita semua. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap semangat ya, karena hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir dalam rangkaian pelatihan Excel. Setelah beberapa minggu belajar bareng dari yang paling dasar sampai rumus-rumus yang agak rumit, sekarang saatnya kita menutup sesi ini dengan materi yang sangat Excel dan sering dipakai oleh para analis data, yaitu fitur pivot table. Nah, ini materi terakhir ya. Untuk share screen dulu teman sebentar. Oke, oke. Sebelumnya, share screen saya terlihat apa enggak teman? Oke, terlihat ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita di minggu terakhir itu kita bakal belajar pivot table. Nah, tujuan belajarnya yaitu yang pertama membuat pivot table dari data mentah untuk merangkum dan menganalisis informasi secara efisien. Lalu yang kedua menggunakan fitur expand and collapse untuk menampilkan atau menyembunyikan detail kategori data dalam pivot table. Yang ketiga yaitu mengolah data dalam pivot table melalui operasi matematika sederhana. Nanti kita praktekkan ya teman-teman ya. Lalu yang keempat ada mengurutkan, sort, dan menyaring, yaitu filter, data untuk memperoleh tampilan analisis yang lebih terstruktur dari dan fokus. Nah, yang kelima yaitu mengubah tampilan dan nilai data atau value field settings. Misalnya mengganti total menjadi rata-rata atau average, lalu ada menghitung jumlah dan juga lain-lainnya. Lalu yang terakhir melihat detail data drill down, itu fitur yang ada di pivot table ya namanya, untuk mengetahui sumber data dari hasil ringkasan pivot table-nya itu di mana. Nah, sebelumnya apa sih itu pivot table? Nah, pivot table itu kegunaannya itu untuk merangkum data dalam jumlah besar, lalu menyaring dan mengelompokkan data juga dengan cepat. Dan terakhir menampilkan informasi penting dalam bentuk tabel interaktif. Nah, komponen pivot table itu ada 4. Yang pertama ada row atau baris, lalu ada kolom, lalu ada value atau nilai, lalu ada filters. Itu untuk memfilter keseluruhan pada pivot table ya. Oke, kita langsung aja ke eksekusi ya teman. Oke, dan nah, oke. Sekarang di sini ada datanya, yaitu ini ada ratusan data ya teman. Nah, terus di sini pada kolom ada bulan, ada merek, ada tipe, ada area, ada stok terjualnya berapa, ada pajak kadaluarsanya tanggal berapa, ada penjualannya itu berapa, dan harga modalnya itu berapa. Nah, sekarang kita coba eksekusi menggunakan pivot table. Nah, teman-teman bisa melihat pivot table itu di insert. Nah, ini adalah pivot table ya teman-teman ya. Nah, gimana sih cara pakainya? Teman-teman bisa uh, apa? Pilih tabel ini. Gimana ya? Teman-teman bisa select tabel ini, lalu teman-teman bisa klik pivot table. Nah, terus di sini ada choose where you want the pivot table to be placed. Jadi teman-teman mau menyimpan pivot table itu di new worksheet atau di sheet terbaru ataupun di sheet yang ada di sini. Nah, tapi dikarenakan yang pengennya biar sebelahan aja sama tabel, saya menggunakannya existing worksheet ya teman-teman ya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya itu di sebelahnya aja teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, klik oke. Nah, otomatis kita bakal ketemu sama pivot table fields, yaitu yang di sini ya. Nah, yang pertama kita pengen tahu nih, di bulan Januari, Februari, Maret, April, di merek di sini ada beberapa merek ya teman-teman ya, dari Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan juga Nissan.
Nah, di bulan Januari, Februari, Maret, April kita pengen tahu nih, di merek itu penjualannya berapa sih? Omsetnya itu berapa sih? Nah, caranya itu kan teman-teman kalau biasanya menggunakan filter ya, teman. Di sini filter ya biasanya ya. Tapi itu bakal memakan lebih waktu yang lama. Nah, dan juga kalau pakai filter itu cuman bisa pilih satu komponen aja. Contoh, kita mau ngefilterin Toyota, di penjualannya itu ada berapa sih? Tapi kita nggak bisa ngelihat Honda itu berapa. Kita kan harus ngulang terus ya teman-teman ya. Nah, kalau pivot table ini biar lebih mudah, jadi teman bisa tahu di merek Toyota, di merek Honda, begitu seterusnya di bulan Januari, Februari dan seterusnya itu omsetnya berapa sih, penjualannya berapa sih. Nah, caranya itu teman bisa drag bulan ke kolom, ya kan, di kolom, lalu drag merek itu di baris atau di row. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita sudah mengelompokkan kan ada Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan juga Toyota. Dan untuk bulannya itu ada Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, kita pengen tahu nih, Honda di bulan Januari itu omsetnya berapa sih? Mitsubishi di bulan Januari omsetnya berapa sih? Nah, dengan data penjualan, teman-teman bisa melihat penjualan ini kita drag ke bawah ke nilai atau value. Oke, nah teman-teman bisa lihat nih, di bulan Januari merek Honda itu dapat sekitaran penjualan 10 M. Nah, di bulan Februari turun 0,6 M. Selanjutnya ke Maret 4,4 M. Begitupun seterusnya. Nah, di pivot table ini ada yang namanya grand total. Jadi teman-teman di pivot table ini udah otomatis uh, ter terjumlahkan semuanya ya teman-teman ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, grand totalnya 28 M. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kan tadi tuh ada tuh yang namanya fitur expand and collapse. Nah, expand and collapse itu apa sih? Di sini di materi yaitu expand and collapse untuk menampilkan atau menyembunyikan detail kategori data dalam pivot table. Nah, tadi di merek itu ada juga tipe kan ya teman-teman ya. Nah, kita di sini kan belum ada tipe ya teman. Nah, kita pengen tahu nih tipe Honda. Contoh di sini ada tipe Honda yaitu Jazz. Nah, di merek Honda di tipe Jazz itu omsetnya berapa sih, penjualan berapa sih? Nah, menggunakan expand and close. Nah, tadi ya teman. Nah, tipe ini kita drag ke rows atau baris. Nah, ini dia yang namanya expand and close itu yang ini teman ya. Jadi bisa menyembunyikan ataupun menampilkan detail kategori pada merek Honda kayak gitu teman-teman. Nah, dari Brio ini di bulan Januari ada 4,8 M. Lautnya di bulan Februari ada 4,6 M. Begitupun seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi lebih mudah kan teman-teman untuk melihatnya. Nah, selanjutnya nih, kita pengen mbak ke materinya lagi, mengolah data dalam mulai operasi matematika sederhana. Nah, dan sebelum itu kita pindah-pindahkan lagi merek dalam sebulan. Nah, di sini di Honda penjual omsetnya itu kan sekitaran 28, M. 28 M maksudnya, M 28 M. Nah, di Mitsubishi itu omsetnya 19 M, di Nissan 19 M juga, begitu pun seterusnya. Nah, kita pengen tahu nih omset bersihnya itu berapa sih teman? Kan ada harga modal ya teman. Nah, kita 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 tampilkan harga modalnya di sini. Nah, di sini kan ada harga modal teman, juga ada penjualan. Otomatis omsetnya itu nggak mungkin segini, atau atau profitnya nggak mungkin segini teman. Nah, profitnya itu berapa sih? Profitnya kita bisa hitung dengan cara rumus matematika, operasi matematika. Yaitu teman-teman bisa klik di pivot table-nya dimanapun, lalu ke pivot table analysis, lalu di calculation ada fields, item, and sets. Nah, di sini ada calculate field. Nah, di sini kita namakan dulu untuk kolomnya maunya nama apa sih ya? Karena kita berhubungan profit, kita ketik namanya profit. Nah, ya, lalu formulanya. Profit itu operasi matematika yaitu penjualan dikurangi harga modal. Berarti kita klik dulu penjualannya.
insert field untuk menambahkan ke formula. Nah, baru kita klik kurang yang ada di keyboard, lalu dikurangi harga modal. Kita insert field untuk pindah. Nah, lalu kita add, otomatis bakal tersimpan di sini. Nah, lalu klik OK, otomatis akan pindah ke sini. Nah, profit dari Honda penjualan dikurangi harga modal itu berapa? Yaitu sekitar 10,1 M. Begitupun seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kita bisa menggunakan operasi matematika. Nah, selanjutnya ada yang namanya mengurutkan sort dan menyaring filter. Yaitu untuk memperoleh tampilan analisis yang lebih terstruktur dan fokus. Nah, jadi teman-teman pengen tahu nih, di merek apa sih mobil terjualnya paling banyak itu? Ya kan, diurutkan nih teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan merek, di baris tetap ada merek, lalu ini kita hapus dulu teman-teman. Nah, Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan Toyota. Nah, kita pengen tahu nih, merek apa sih yang produknya terjual paling banyak itu. Nah, di sini kan ada stok terjual ya teman-teman ya, nilai stok terjual. Nah, teman-teman pindahkan ke value. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya kan, Honda itu terjual sekitaran 212, Mitsubishi itu sekitar 150, Nissan 150, begitu pun seterusnya. Nih, kita pengen tahu merek-merek ini tuh yang paling terjual paling banyak itu siapa sih? Apa sih merek apa sih? Nah, menggunakan sort and filter. Sort ya. Teman bisa klik kanan, lalu klik short, lalu short large to small atau descending yang kita udah belajar kemarin. Nah, pindah nih, rupanya Toyota stok yang paling terjual paling banyak yaitu sekitaran 224. Jika Anda yang kedua 212, begitu pun seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengubah tampilan dan nilai data value field setting, misalnya mengganti total menjadi rata-rata. Nah, teman-teman, kita ubah dulu ya. Di baris tetap merek, lalu kita ambil bulan untuk disimpan di kolom, lalu kita ambil penjualan. Kita ambil profit aja deh. Ya, penjualan. Oh, jangan penjualan. Sorry, stok terjual. Nah, kita pengen tahu nih di merek Honda di bulan Januari itu rata-rata terjualnya berapa sih? Ya kan? Di bulan Februari merek Honda itu rata-rata terjualnya berapa sih? Nah, dikarenakan di sini kan untuk nilainya masih sum ya, atau total nilainya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah, klik di sini, klik tanda ke bawah itu, sedikit ke bawah. Nah, klik, lalu ada value field settings. Klik kiri. Nah, di sini teman-teman bisa ubah tipenya, mau tipe apa, kan tadi awalnya sum ya atau total nilainya. Nah, kita pengennya rata-rata. Teman-teman juga bisa ubah ke count, ke max, ke min, begitupun yang lainnya ya. Tapi karena kita itu pengennya itu ngubahnya ke rata-rata, nah, teman-teman bisa memilih average atau rata-rata. Nah, klik OK. Nah, rupanya Honda di bulan Januari rata-rata terjualnya itu 8. Lalu di Februari Honda itu rata-rata terjualnya itu 9, begitupun seterusnya. Nah, jika dikarenakan ini stok terjual ya, kita pengen tahu nih kalau penjualan bisa nggak? Tetap bisa teman. Nah, rupanya di bulan Januari Honda itu rata-rata lakunya itu penjualannya itu sekitaran 1,1 M. Sebanyak itu teman-teman ya. Nah, seperti itu tuh teman-teman untuk mengubah tampilan dan nilai data value setting. Nah, untuk yang terakhir ada melihat detail data drill down untuk melihat sumber data dari hasil ringkasan pivot table. Nah, oke. Nah, di sini di merek Honda itu kan penjualannya omsetnya sekitaran 28 M. Mitsubishi 19,3 M. Begitupun seterusnya. Nah, tapi data penjualan segini itu dari mana sih? Kita kan pengen tahu nih datanya dari mana. Nah, ada namanya fitur drill down di pivot table itu. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali, double klik, otomatis bakal menampilkan 28 M itu dapat data dari mana.
Nah, ini Honda doang nih teman-teman ya. Tipenya itu ada Brio, CR-V, sama Jazz. Seperti itu teman-teman. Untuk fitur drill tone. Nah, sebelum kita ke soal, apakah ada pertanyaan teman-teman untuk pivot table? Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat ya teman-teman. Oke, sejauh ini aman. Nah, berarti kita pindah ke soal. Oh ya, untuk tadi fitur drill down itu otomatis langsung ngebuat sheet baru ya teman-teman ya. Nah, ini ya, worksheet baru. Nah, sekarang kita pindah ke soal. Soalnya mudah. Yang kita pelajari tadi sebelumnya, buatlah pivot table untuk menampilkan soal satu ya, buatlah pivot table untuk menampilkan total penjualan itu harga jual kali jumlah. Kita menggunakan operasi matematika seperti tadi. Dari setiap kategori produk, gunakan fitur expand atau collapse untuk melihat detail per produk. Nah, itu yang tadi teman-teman ya. Jadi Honda itu kategorinya apa saja? Kayak ada CR-V, Jazz, ada Brio juga ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke soal 2. Tambahkan kolom baru bernama profit, harga jual dikurangi harga modal. Seperti tadi teman-teman ya. Dan hitung total profit per produk di seluruh kota. Nah, ini ada kotanya teman-teman. Nah, soal ketiga, urutkan pivot table berdasarkan jumlah penjualan tertinggi ke terendah, yaitu menggunakan short. Yang soal keempat, gunakan fitur value field settings untuk mengubah ringkasan dari sum menjadi average pada jumlah penjualan. Ya, yang asalnya total nilainya, nah teman-teman harus ubah jadi ke rata-ratanya. Lalu ke soal 5, tampilkan penjualan per kota. Lalu klik 2 kali pada salah satu total untuk melihat detail data asli atau drill down. Seperti yang tadi udah saya jelaskan. Nah, untuk tabelnya itu nggak banyak-banyak banget teman-teman ya. Hanya ada segini. Nah, teman-teman bisa ikutin lagi seperti tadi saya jelaskan untuk mengoperasikan data ini. Oke, untuk soal apakah ada pertanyaan atau enggak teman-teman? Oke, terima kasih. Sekarang dikarenakan untuk pivot table ini sudah selesai teman-teman ya, dan juga ini penutupan pelatihan pada materi Excel ya. Nggak terasa teman-teman ya, kita udah sampai di akhir perjalanan belajar Excel itu bareng-bareng. Dari yang awalnya cuma kenal sel dan rumus dasar, sekarang kita udah bisa ngolah data, bikin tabel dinamis, sampai memahami cara kerja pivot table yang bisa bantu banget saat kita harus menganalisis banyak data. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah konsisten hadir dan juga aktif di setiap pertemuan. Teman-teman udah berhasil lewatin berbagai materi, mulai dari fungsi-fungsi dasar kayak VLOOKUP, lookup, if, dan today, dan lain-lain, sampai materi lanjutan yang butuh ketelitian lebih seperti that if dan network days. Dan akhirnya, pivot table. Semoga semua yang udah dipelajari di sini bisa langsung kalian manfaatkan ya teman-teman, baik untuk tugas kuliah, pekerjaan, ataupun pengembangan skill pribadi. Karena sejatinya Excel itu bukan cuma tentang angka, tapi tentang bagaimana kita bisa mengolah informasi dan bikin keputusan yang lebih cerdas dan juga efisien. Belajar mungkin sudah selesai Belajar mungkin sudah selesai untuk sesi ini, tapi jangan berhenti di sini. Tetap explore, coba hal baru, dan kalau bingung, tenang. Internet dan komunitas belajar belajar selalu terbuka buat bantu teman-teman lanjut berkembang. Terima kasih udah jadi bagian dari perjalanan belajar ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pelatihan atau kegiatan seru lainnya. Terima kasih teman-teman.